Anda kembali bersama kami di Newsline, kita bahas lagi topik atau trending topik berikutnya. Kalau tadi soal momen kemarin ya di KPU, nah sekarang ini kayaknya harusnya disambut dengan gembira karena pemerintah ini mengeluarkan peraturan baru atau PP nomor 51 tahun 2023 tentang kenaikan UMP alias upah minimum provinsi. Nah, dalam aturan ini terdapat perubahan ya atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Jadi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyampaikan bahwa jika kenaikan upah minimum ini menjadi bentuk penghargaan katanya ya kepada para pekerja atau buruh yang telah berkontribusi bagi pembangunan ekonomi selama ini. Betul. Nah, seperti apa sih? Ada rumusnya kan sebenarnya ada rumusnya, itu. ada perhitungannya. Jadi sih sebenarnya kalau kita melihat nih teman-teman di pasal 26 ayat 4 di peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 itu perhitungannya adalah di sini rumusnya UM ditambah nilai penyesuaian. Nah, apa sih sebenarnya UM itu? Nah, UM itu adalah upah minimum di tahun berjalan, artinya di tahun yang sudah berjalan ini, ditambah dengan mengacu pada inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi ya, itu kan nanti akan berbeda-beda. Jadi perhitungannya juga bisa berbeda-beda di setiap provinsi ataupun di setiap kabupaten kota. Dan nantinya untuk kapan ini pemerintah provinsi harus punya deadline untuk bisa menetapkan. Nah, ini pada tanggal nantinya 21 November 2023. 21 November ya. Jadi tadi kalau ada rumus hitung-hitungannya tersendiri, wah aku nggak ngerti nih ya kalau soal rumus begini. Tapi yang jelas inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu atau alfa begitu ya. Jadi sudah ada perhitungannya. Tapi mengacu pada data-data tersebut, pada inflasi Oktober 2023 itu kan sebesar 2,56% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 2023 4,94%. Sementara indeks yang dipakai 0,1 atau 0,3. Maka UMP 2024 ayo berapa nih kira-kiranya Jason? Jadi katanya tuh banyak yang menilai bahwa dengan rumus ini ternyata UMP-nya bahkan di bawah 5%. Betul, ini kalau kita mengacu pada rumus tadi ya, untuk di Jakarta ini kisarannya sekitar 3,56% saja untuk kenaikannya. Sebenarnya kalau kita pakai rumusnya tadi, tapi apakah jumlahnya kemudian sesuai atau tidak, nanti kita masih menunggu keputusan resmi berapa persen kenaikannya yang diajukan atau yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena untuk nilainya sendiri belum diumumkan, tapi pengumuman bahwa akan ada kenaikan itu sudah masuk dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tadi. Nah, sekarang kan yang jadi pertanyaan, terus di daerah saya piye? Ini gimana nih? Berapa sih kenaikannya? Coba deh, misalnya nih, kalau di DKI Jakarta aja dari 34 provinsi, di tahun 2023 ini Jakarta itu provinsi yang paling tinggi UMP-nya. Yaitu ada sekitar 4.901 sekian-sekian. Nah, itu DKI Jakarta ya. Kemudian yang kedua siapa ya? Ada juga yang tertinggi lagi nih, Bangka Belitung ternyata 3.498.000. UMP 2023 diikuti Kepulauan Riau sebesar 3.279.000. Wow. Tapi ini jika naik 15% ya. Jika naik 15%. Betul, karena memang kenapa kok ini berandai-andai 15% itu juga ada alasannya. Karena kaum buruh dan juga para pekerja ini berekspektasi atau menyuarakan supaya mereka tuh bisa naiknya 15%. Jadi yang ditampilkan di TV ini adalah jika nantinya memang naiknya 15%. Kalau naiknya di bawah 15% atau di atas 15%, ya pasti akan beda lagi ya. Nah, jadi mereka mengusulkan ya dengan kenaikan UMP ini. Namun dengan rumus perhitungan yang tadi, justru nantinya akan bisa di bawah 5% nih dari UMP tersebut. Oke, nah itu sudah ada rumusnya, sudah ada hitung-hitungannya ya. Kemudian nanti seperti apa nih ekspektasi kalian tentang UMP ini di tahun 2024? Oke, nah berbicara soal ekspektasi mungkin kita akan bacain dulu nih komen-komen dari netizen ini dari di Facebook. Boleh ditampilkan teman-teman, ini kayaknya udah banyak sekali nih yang komentar-komentar ya. Nih yang pertama kita bacain ya komentar dari Facebook. Dari Kantong Kering sekian. Kenapa naiknya pas mau pemilu ya katanya ya. Oke, dari Yonas Simon XXX, semoga bukan karena politik. Kemudian Rizal, mending gak usah naik katanya. Kasian katanya banyak karyawan yang kena PHK. Ya. Siapa lagi tuh? Ada Fark sekian. Coba berani nggak sanksi para pengusaha yang masih bandel ngegaji pegawai di bawah UMR dan gak bayar BPJS. Masalah seperti ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Oh, ternyata masih banyak yang fenomena ini ya. Masih banyak yang digaji di bawah UMR dan BPJS-nya aja atau hak-hak dari pekerjaannya juga masih terbengkalai begitu ya. Betul. Ini lagi dari Marlan XXX, naiknya segitu itu hanya cukup
untuk seharga 1 goni beras ya ukuran 20 kg. Gimana nih gitu. Dan kita juga punya polling sebetulnya sudah kami himpun dari tim redaksi kami. Gimana tanggapan kalian soal kenaikan UMP 2024? Cukup nggak sih? Cukup untuk memenuhi kebutuhan kah? Nah ini cukup katanya untuk memenuhi kebutuhan, cukup ya katanya milih sih 8% ya. Wah ini paling kecil dong 8% ya. 8% ya. Yang menjawab tetap kurang, harga bahan pokok naik terus 57%. 57%. Terus kalau yang jawab tergantung harga sembako tahun depan 35%. Wow, jadi masih banyak yang merasa bahwa aturan ini atau kenaikan upah ini masih di bawah ekspektasi ya. Artinya kalau tadi saya di awal bilang ini kabar gembira, artinya banyak yang nggak terlalu gembira juga karena dirasa masih jauh ya. gitu ya dengan Iya. nilai sesuai dengan perhitungan rumus. Coba kita lihat di TikTok kayaknya udah rame. Nah kalau ini bahas-bahas dari UMP. Ajdero Lindia Indon, kenaikan 15% pengusaha dapat gaji upah minimum UMP 2024 katanya. Terus ada lagi Linda Abdu, Banten paling kecil di angka 2. Oh jangan sedih, ada lagi yang lebih kecil. Lebih kecil lagi di mana tuh paling kecil? Nah ini nih kalau di Jawa Tengah aja 1.958.000 itu provinsi yang salah satu yang paling rendah. Jogja 1.981.000, Jawa Barat 1.986.000, Jawa Timur 2.040.000. Oke, nah kalau di Instagram ini sebenarnya belum banyak yang komen sih. Mungkin kita lihat lagi di TikTok ada lagi yang komen. Kalau di TikTok soal nih UMP. ada juga Gus Durian. Karena tadi mungkin banyak yang komen cukup itu kan sedikit ya 8%. Ada yang komen gini nih Masa. Itu tandanya kurang bersyukur gitu katanya. Wah, orangnya selalu optimis berarti ya, mudah bersyukur. Nah, berapapun nanti kita akan tunggu ya. Karena nanti masih akan sampai kapan ini kenaikan ini akan terus digodok? Ya sampai dengan 21 November. Tapi tidak hanya UMP-nya saja, UMK itu juga digodok. Yaitu upah minimum kabupaten kota. Nah itu kalau untuk upah minimum kabupaten kotanya deadline-nya sampai tanggal 30 November ya. Jadi nanti bisa beda-beda lagi nih perhitungan setiap daerah ya. Nah masih akan beda-beda dan ini masih akan terus kita menunggu ya formula seperti ini. Apakah nantinya bisa naik lagi dari angka 5% atau memang sudah mentok nih di 5%. Kita akan tunggu terus dan juga ini dia bisa Anda saksikan lagi di layar kaca. Ini UMP 2024 jika naik 15%. Yang tabel kuning ya, sekali lagi jangan sampai misleading nih. Ini pokoknya yang kuning ini artinya kalau perhitungannya naik 15%, ini kisaran yang akan didapatkan di setiap daerah di tahun 2024 ya. Gitu. Iya, sekali 2024 lagi, ini di layar kaca ada grafis yang menampilkan UMP 2024 yang berwarna kuning. Anda bisa lihat. Tapi itu jika naiknya 15% sekali lagi ya. Yes, jadi angkanya bisa berubah. Tapi sebenarnya gini, kalau tujuannya apa sih sebenarnya peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 ini? Yang pasti ini merupakan kalau menurut Menaker apresiasi kepada para pekerja atas dedikasinya. Karena dengan adanya para pekerja ini bisa menumbuhkan perekonomian dan juga penyerapan industri jual beli begitu ya. Nah ini yang juga berdampak pada geliat ekonomi di Indonesia. Jadi diharapkan dengan adanya kenaikan ini daya beli masyarakat itu juga bisa lebih tinggi nih Naila. Nah kalau gitu kita tunggu saja nanti ketentuannya seperti apa. Oke, nah kita akan masih membahas sejumlah informasi lainnya yang juga menjadi trending. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.